Daftar pemain naturalisasi terbaru Timnas Indonesia di bawah komando Sintayong. Prediksi formasi Timnas Indonesia 3-4-2-1, Seni Patinama dan full naturalisasi. Halo football lovers, penggemar Timnas Indonesia. Kali ini kami dari Garuda Nusantara. Update berita Timnas Indonesia akan memberikan update kabar terbaru dari Timnas Indonesia. Persatuan Sepak Bola Indonesia (PSSI) telah merampungkan proses naturalisasi sejumlah pemain asing. Terbaru, Seni Patinama menjadi nama yang telah diambil sumpah warga negara Indonesia. Selain Seni, pemain asing lain sudah lebih dahulu menjalani sumpah setia menjadi warga negara Indonesia. Seni mengungkapkan kekagumannya terhadap pelatih Timnas Indonesia, Sintayong dan supporter Indonesia yang selalu memberikan dukungan kepadanya. Ia mengatakan pengambilan sumpah menjadi warga negara Indonesia merupakan babak baru dalam hidupnya. Saya sangat senang akhirnya bisa berada di Indonesia. Butuh waktu lama untuk proses naturalisasi. Sebelum Seni, dua pemain keturunan Eropa yakni Jordi Ahmad dan Sandy Walsh telah dinaturalisasi oleh PSSI. Keduanya menjalani sumpah warga negara Indonesia pada 17 November 2022 yang lalu. Jordi Ahmad sendiri telah menjalani debut bersama Timnas Indonesia saat pertandingan grup A di Piala AFF kontra Kamboja. Dan berikut daftar pemain naturalisasi yang bermain di bawah asuhan Sintayong. Pertama, Mark Klok. Mark Klok merupakan pemain asal Belanda. Ia memulai karir sebagai pesepak bola pada tahun 2013 di salah satu klub Skotlandia, Ross Country. Saat menjalani proses naturalisasi, Klok sempat bergabung dengan PSM Makassar dan Persija Jakarta. Seiring disetujuinya status warga negara Indonesia, Mark Klok pada tahun 2022 bergabung dengan Persib Bandung dan akhirnya membela Timnas Indonesia. Kedua, Stefano Lillipali. Stefano Lillipali juga merupakan pemain keturunan Belanda berusia 33 tahun yang pernah bermain untuk Timnas Belanda U15 hingga U18. Namun pada tahun 2011 ia memilih untuk menjadi warga negara Republik Indonesia. Tahun 2013, di masa-masa seniornya, Lillipali memulai karir sebagai anggota Timnas Indonesia di posisi gelandang serang dan sayap. Ia juga pernah menjadi bagian dari Persija Jakarta dan Bali United. Dan kini Lillipali diketahui tengah bergabung dengan Borneo FC. Ketiga, Victor Igbonivo. Victor Igbonivo pemain yang cukup lama berkarir di Indonesia, yakni bersama Persipura Jayapura sejak tahun 2005. Pria yang berusia 37 tahun ini berasal dari Nigeria. Kemudian resmi menjadi WNI pada tahun 2011. Igbonivo sempat bergabung dengan Persib Bandung, kemudian pindah ke Thailand bersama RTT Rayong. Namun akhirnya ia kembali lagi ke Persib Bandung. Di Piala AFF 2020 yang lalu, Igbonivo masih dipanggil untuk memperkuat Timnas Indonesia. Keempat, Sandy Walsh. Sandy Walsh merupakan pemain kelahiran Belgia yang memiliki status keluarga multinegara. Ibunya sendiri merupakan orang Indonesia. Berdasarkan ketentuan FIFA, Sandy Walsh kemungkinan bisa membela negara Belgia, Inggris, Irlandia, Swiss, Belanda, Indonesia, Afrika Selatan, dan Somalia. Sejak 2011, Sandy Walsh kerap bergabung dengan sejumlah klub sepak bola di Belgia. Saat ini Sandy Walsh tengah memperkuat klub Mechelen asal negaranya tersebut, Belgia. Sandy Walsh baru resmi menjadi warga negara Indonesia pada bulan November 2022 yang lalu. Karir Sandy Walsh bersama Timnas Indonesia diperkirakan masih panjang, dikarenakan usianya yang kini baru menginjak 27 tahun. Kelima, Jordi Ahmad. Jordi Ahmad adalah pesepak bola berusia 30 tahun dari Spanyol yang memiliki darah keturunan Indonesia. Ia merupakan cucu dari Raja Xiao M dan Sil dari Sulawesi Utara. Pada Juli 2022, Jordi Ahmad resmi mencatat gelar pangeran dari Dewan Adat Nusantara. Bersama dengan Walsh, Ahmad pun akhirnya menjadi WNI. Saat ini Jordi Ahmad tengah bergabung dengan Johor Darul Ta'zim di Malaysia. Penampilan terakhir Jordi Ahmad bersama Timnas Indonesia adalah sebagai bek dalam Piala AFF 2022. Keenam, Iljaz Pasucevic. Iljaz Pasucevic merupakan pemain naturalisasi yang pernah dipanggil Sintayong di ajang Piala AFF. Ia merupakan pemain asal Montenegro yang telah dinaturalisasi pada tahun 2017 yang lalu. Karirnya di Indonesia cukup lama dan pernah membela sejumlah klub, diantaranya PSM Makassar, Mitra Kukar, Putra Samarinda, Persib Bandung hingga Bali United. Ketujuh, Seni Patinama. Status naturalisasi terakhir yakni Seni Patinama. Pria 24 tahun asal Belanda ini diketahui memiliki darah keturunan Indonesia dari sang ayah. Melihat rekam jejaknya sebagai pesepak bola, Seni Patinama pernah bergabung dengan sejumlah klub asal Belanda di medio 2017 hingga 2021.
Hingga terkini ia memperkuat klub Viking FK asal Norwegia. Di usianya yang terbilang muda, karir Patinama bersama timnas Indonesia diprediksi makin moncer dengan statusnya menyandang sebagai warga negara Indonesia. Dan berikut prediksi formasi timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong dengan banyaknya pemain naturalisasi. Penjaga gawang, beberapa tahun terakhir sempat muncul nama Sirus Margono dan Emil Eduardo yang disebut bakal dinaturalisasi. Akan tetapi tak ada kepastian soal potensi mereka menjadi warga negara Indonesia dan membela timnas Indonesia. Tanpa pemain naturalisasi, Indonesia punya sejumlah kiper dengan performa yang menawan. Nadeo Argabinata menjadi pilihan utama Sintayong dalam 2 tahun terakhir. Performa Nadeo bersama timnas Indonesia cukup stabil. Selain itu masih ada Muhammad Riyandi, Syahrul Trisna, Hernando Ari yang bisa menjadi opsi pilihan lain. Kedua, trio bek tengah. 2 dari 3 bek tengah hampir pasti jadi milik pemain naturalisasi, yakni Jody Ahmad dan Elkan Bagot. Selama ini mereka telah terbukti tampil bagus dan bisa diandalkan oleh timnas Indonesia. Jody Ahmad telah memberi impresi yang sangat bagus di Piala AFF tahun ini. Padahal Jody Ahmad tak bisa bermain secara reguler di Johor Darul Tajim karena regulasi pemain asing. Satu tempat tersisa di lini belakang mungkin akan jadi milik Rizky Ridho. Sebenarnya masih ada Fahrudin yang bisa dimainkan sebagai bek tengah. Akan tetapi melihat faktor usia, Ridho bisa jadi opsi jangka panjang Sintayong. 3. 2 wingback naturalisasi. Persaingan untuk posisi wingback timnas Indonesia bakal sangat ketat. Hadirnya 2 pemain naturalisasi akan membuat Asnawi Mangku Alam dan Pratama Arhan harus menjaga level terbaiknya. Selama ini, Asnawi dan Arhan selalu jadi pilihan utama di posisi wingback kanan dan kiri. Performa mereka bersama timnas Indonesia cenderung stabil. Bahkan Asnawi mendapat kepercayaan sebagai salah satu kapten. Namun kedatangan Patinama dan Sandi Wos bisa mengubah situasi. Mereka bermain secara reguler bersama klub masing-masing dan performanya cukup konsisten. Sangat mungkin Patinama dan Wos akan bergabung langsung menjadi starting 11. Keempat, duet Klok dan Marcelino. Mark Klok tampil konsisten di Piala AFF tahun ini. Pemain 29 tahun menunjukkan peran yang sangat luar biasa di lini tengah, baik sebagai distributor bola maupun perusak serangan lawan. Sebagai pendamping, ada 2 opsi yang bisa jadi pilihan Sintayong, yakni Rahmat Irianto dan Marcelino Ferdinand. Jika ingin tampil lebih bertahan, maka Irianto adalah pilihan yang tepat. Namun jika ingin Marcelino Ferdinand, Marcelino punya kualitas yang mumpuni. Kelima, tim